Buat saya nasionalisme adalah rasa untuk berkontribusi. Dan berkontribusi itu nggak harus besar. Ada kontribusi yang kecil sekali, besar sekali nggak masalah, yang penting kita berkontribusi. Kalau kita yang grup staff sendiri ada grupnya sendiri, terus ada yang sama menteri itu ada satu WhatsApp grup sendiri, terus nggak tahu kalau sama Pak Presiden nggak ada. Oke. Tapi ada. Pertanyaannya adalah pernah gibah nggak? Sering. Halo, kembali lagi bersama saya Afud dan juga Drusela Diahati di Cerita dari Selatan. Yes, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Siapa nih? Kok kamu ngambil bagianku sih, Drew? Oh iya, kan lama-lama aku ambil semuanya, jadi aku sendiri di sini. Oke, saya latihan lama-lama saya menghilang dari acara ini. Baiklah, kali ini kita kedatangan siapa, Drew? Seorang tamu luar biasa sih, pemuda Indonesia yang menginspirasi tentunya dong, selalu. Kita sambut kali ini adalah staf khusus Presiden Milenial kita, yaitu Kak Billy. Kak Billy, hello. Halo. Oh, ada. Saya bantu. Telat, Oh, saya iya, bantu. iya. Ini udah dibayar mahal. Lip sync gitu tadinya mau gitu tapi Iya. nggak pas. Nggak pas, kita latihannya kurang. Jadi gimana nih kabarnya Kak Billy? Luar biasa baik, sehat puji Tuhan. Ini Excited. ini kayaknya kali kesekian main di kantor Berita Antara, tapi kali ini versi podcast. Oke. Cuman kita lihat aja ya, berapa lama dia bertahan. Terakhir bintang tamu di Cerita dari Selatan maksimal 3 menit. 3 menit udah pulang. Oh iya, kenapa? Eh, Karena ternyata ini kenapa namanya Cerita dari Selatan kalau Coba boleh tahu? kenapa? Nah, Mungkin karena ada terinspirasi dari Laut Selatan. Ini Roro Karena- Kidul, Nah, ini. gitu. Karena kita mau ditanya. Kenapa Karena biar caranya ditanya, itu? Kak. Oh. nah. Kenapa seafood? Kenapa seafood? Oh iya garing ya. Kasih Oh, lucu iya, dulu oke, dong. Oke, gue Jadi emang cerita dari Selatan ini gini Kak, ceritanya emang kita pengen bermain bahwa geografis kita sesimpel inilah. Kantor Berita Antara berada di Medan Merdeka Selatan, oke selesai. Itu kenapa cerita dari Selatan? Kalau cerita dari Medan kan Kalau nggak ada lowongan creative director saya bisa daftar loh. Gue bingung gajinya berapa Oh, iya. cuy. Biar bisa bikin nama lah. Nama yang berarti lebih mungkin kreatif gitu. Aduh, padahal yang buat saya lagi. Oke, karena kita staf khusus milenial berhadapan dengan staf khusus kolonial. Oh, ini masih milenial Masih dong. milenial lah. Si Yang siapa? Lu sih, kalau Drew sih masih muda lah. Tadi namanya siapa? Nyonya Dracula. Enggak Drusel. Oh, Drusel ya. Baiklah, Miss Dracula. Oke. Kalau- Oke, kembali ke topik. Baik. Asik. Baik, terima kasih selamat datang Kak Billy di acara podcast Cerita dari Selatan. Nah, Terima kasih. kali ini kita akan membahas sosok Kak Billy lebih kita kupas lagi ya, Lebih kekinian juga lebih sih. kekinian. Seperti Obrolan-obrolan kita aja nih, kayak Nah, teman iya. segeng. Kak Billy kan udah menjadi staf khusus milenial berapa bulan ya dari pertama ya? Pertama. 8 bulan kayaknya. 8 bulan. Iya, 1 bulan lagi. Udah beli apa aja Pak Kak dari itunya? Ya maksudnya kan beli buku. Oh, iya. Kita harus positif tinggi. Belum beli apa-apa loh. beli. Iya. Terus rasanya gimana nih? 8 bulan? Rasanya gimana sih? Belajar banyak sekali. Jadi kalau saya pengen melihat semua kesempatan itu sebagai learning opportunities. Jadi kalau waktu saya dulu pernah kerja di private Lo ngerti sectors, nggak learning opportunity? learning Mas Boso Jawa iso ora to? sete Wih, iso ya. ya di aku. Jadi aku ngono. Iya. Jadi sebenarnya kesempatan untuk belajar. Jadi saya udah belajar banyak banget tentang Indonesia. Jadi saya lebih tahu Indonesia langsung. Jadi kan saya itu anak dari Indonesia Timur, dari Papua ya, the most eastern province yang jauh sekali, yang kalau melihat Jakarta itu jauh sekali. Dan kegiatan saya mostly di Papua kan. Jadi dengan berada di Jakarta bekerja langsung di pemerintahan, saya bisa melihat sisi Indonesia yang lain. Jadi belajar banyak sekali tentang Indonesia, belajar tentang struktur pemerintahan, tentang kebijakan, belajar dari senior-senior saya. Iya gitu. Dulu ketika pertama kali dihubungin oleh siapa? Pak Pratikno. Langsung Pak Pratikno. Iya. Gimana rasanya tuh ya? rasanya Gue nggak gimana ngerti. kita? Ya. Seumur gue tuh tiba-tiba ditelepon. Iya. Kamu gitu. Iya, coba kamu jadi Pak Pratikno. Aku Oke. yang terima teleponnya. Tut. Itu emang agak ada bunyi teleponnya di situ. Cari dulu. Mas ini yang murah. Jadi kita butuh anggaran lagi ya. Oh iya, curhat. Kayaknya itu ada bosnya di sono tuh. Maaf Pak, Iya. ya butuh sedikit. Jadi misalnya ini. Coba, oke.
Loh. Oh iya ceritanya ringtone-nya. Ceritanya ringtone-nya. ringtone-nya Oke. jangkrik bos. Ya, halo, selamat siang. Halo, ya. dengan Mas Billy. Ya, Passwordnya apa Mas? 1 2 3. Prok. Saya dari Istana. Istana mana Pak? Istana boneka. Istana Pasir. Istana pasir. Mas mau nggak jadi staf khusus milenial? Oh tentu saja. Masa gitu sih? Enggak gitu. Ditanya gini. Dia kayak ditembak cewek kayak gitu. Gue mau ngajak pacar. Oh iya. Lah aku bingung. Jadi gini, ini dengan siapa? Pak Pratik, boleh ketemu nggak kita di sana? Ngobrol dulu, nggak langsung oke. dikasih tahu di situ. Oh, gitu. Ya dikasih tahu ngobrol dulu gitu kan, siapa kamu. Jadi itu udah pertemuannya udah banyak banget. Oh, gitu. Pertemuan pertama, pertemuan kedua kayak Oh gitu. jadi memang berkali-kali gitu ya? Berkali-kali sama Pak Jokowi juga udah berapa kali ketemu. Terus ditanyain kamu dari mana, kamu ngapain. Terus saya pernah ketemu Pak Jokowi waktu peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019 Pak Jokowi ada di Papua. Dan itu saya mendapat kesempatan untuk mempresentasikan konsep pergerakan kewirausahaan muda di Papua. Dan saya nggak tahu bahwa itu ternyata presentasi langsung depan presiden. Mungkin Langsung pada jaraknya saat begini, itu ya deket sekali. Pada saat itulah dia jatuh cinta. Atau itu sebenarnya lagi uji tes terakhir. Oh, gitu. kayak sidang Kayaknya. kelulusan Iya, gitu ya? kayak gitu. Serem juga. Yang ku bayangin tuh gini loh dulu. Ketika Kak Billy ini jadi staf khusus presiden, kayak aku misalnya ketika nyari lowongan staf khusus presiden, apply, tes. Terus kemudian ditelepon sama Mbak Dina Job Street itu atau apa gitu. Tiba-tiba, Tolong kamu ada tes Kraplin. nah Itu apa sih tes Kraplin? Nggak tahu. susah Kak. Oh ya nggak tahu. Udah. Kalau jadi kita lebih susah. Wah curhat. Jadi memang ketika itu ada proses seleksinya. Iya, tapi aku nggak tahu kalau itu seleksi. Kayak Jadi, mungkin tidak kelihatan Dipanggil gitu. pertama kali yang waktu di telepon yang tadi tuh dipanggil masuk ke istana ke istana itu, lalu ke rumah Pak Pratik juga. Waktu ke rumah Pak Pratik itu ada puluhan pemuda-pemudi Indonesia yang inspiring sekali. Yang memang saya udah tahu mereka lihat dari media aja. Jadi even saya ngeliat ada Mas Menteri, ya kan, Oke. Kadim, terus ada kayak Putri Tanjung, kemudian Alamanda Shantika. Jadi waduh ini orang-orang yang Dahsyat lah ya track dahsyat recordnya. nih. Ya. Dan waktu itu saya ngerasa minder, jujur. Jadi aduh kayaknya saya kok dipanggil kayak gitu. Maksudnya siapa saya gitu lah, istilah kata gitu. Masih berpikir siapa saya pada saat itu. Iya. Dan yang dipresentasikan waktu itu apa Kak Billy? Jadi saya pengen, saya bilang gini, simpelnya gini Pak, kalau kita bicara tentang startup itu kita bicara yang Bukalapak, Zaki, Nadiem Makarim, Gojek, kita bicara tentang sekarang komisaris-komisaris muda itu kan mereka juga udah Fajrin ya kan, mereka udah sangat terkenal sebelumnya. Itu semuanya dari Jawa Pak. Kapan nih kita punya anak-anak Indonesia dari timur yang bersinar juga? Nah, Gitu. Jadi saya minta ke Bapak, ini konsep di mana kita bisa mendorong entrepreneurs muda Indonesia lahir dari Maluku, NTT, Papua Barat. Baiklah, episode kali ini kita jadi ganti judul program namanya Cerita dari Timur. Leuga. Kayaknya lebih baik deh. Ya enggak sih? Lebih banyak viewersnya. Nanti ditanya, coba tanya kenapa gitu kan. Iya, kenapa? Jadi presentasinya mengenai bagaimana kesempatan mengenai pemuda dari timur itu untuk bisa lebih mendapat ruang ya, atau seperti apa? Yes, meningkatkan kesempatan untuk semua pemuda-pemudi Indonesia agar bisa berkesempatan ikut membangun negara kita gitu. Jadi makanya narasi saya itu membangun Indonesia dari timur. Setelah diberikan ruang itu, gimana nih tanggapan teman-teman di timur Indonesia ketika ya diputuskan Kak Billy diangkat jadi staf? Ya ada pro kontra ya. Pro kontra mungkin kayak kalau banyak yang pro, banyak yang support, banyak yang merasa bangga bahwa wah ada anak Papua yang ada di istana kayak gitu. Dan ketika saya turun ke tempat lain, misalnya saya ke Ambon pun, harapan dari teman-teman di sana kayak Kak Billy bisa mewakili suara kita semua gitu yang ada di sana. Yaitu kebanggaan juga. Yang kontra tentu ada kayak mungkin bertanya-tanya emang dia bisa apa, emang dia udah bikin apa sih kayak gitu. Karena nggak cuma selebgram doang yang dinyinyirin, Oh, gitu. Stafsus juga dinyinyirin sama netizen Tukang gak sih? jamu langganan gue juga dinyinyirin sama Demi katanya. apa? Iya katanya aduh gini-gini. Oh iya Mbak diomongin ya. Iya aku diomongin. Apa gitu kan. hubungannya tukang jamu sama dia? Kasian banget nih jadi imbasnya ke tukang jamu. Ya Allah. Kan jamu juga lokal, lokal konten, UMKM. Iya, lokal Mereka dalam- pengusaha loh, dalam entrepreneur. ring satu gitu Iya, ya. bener, iya. Tapi ketika kemudian diumumkan jadi wah selamat Anda lolos menjadi staf khusus presiden gitu, gimana?
Ya Prosesnya tadi itu. minder kan, jadi minder, kemudian rasa I think I have Enggak, to maksudnya diumuminnya itu di telepon atau gimana Kak? ditelepon dan ya ditelepon apa praktik lagi kayak gitu. Oh, telepon Pada lagi. hari itu atau sebelumnya? Iya, pada hari itu dan itu tuh aku udah lagi on the way ke London. Ah, Iya, jadi aku udah on the way ke London, aku udah mendarat di London. Pas nyalain HP itu langsung telepon apa SMS masuk kayak gitu di mana segala macem. Terus habis itu aku udah dijemput sama Pak Dubes, Pak Rizal Zukma. Udah Pak Rizal udah kayak yang udah nyuruh anak buahnya ngejemput segala macem. Terus kayak kamu tuh harus balik lagi ke Indonesia. Jadi Tunggu, waktu itu ke London mau ngapain? mau jual jamu. Ku kasih ketawa. Kak Billy ternyata pintar kayaknya gini deh, melucu. kayaknya lucuan dia deh. Maksudnya mendingan Lama-lama tukeran deh. diganti aku. Emang. Kan bener kan cerita dari Iya, timur. cerita dari timur. Aduh, bahaya ini. Ntar lagi ada program baru, lo akan kesaingan sama dia. Baiklah. Jadi waktu ke London kan saya lagi kuliah di London, lagi Yap. kuliah di Oxford, lagi Oke. ya seperti itu. Jadi udah disuruh kembali dan saya cuman 12 jam aja di London. Langsung terbang balik lagi. Oke. Terus Dahsyat langsung ya. balik lagi. Balik lagi ke Indonesia. Ya gimana? Negara memanggil ya nggak? Iya, ini Indonesia negara yang panggil gitu. Iya. Apapun udah lewat. Emang kamu negara memanggil pacaran sama cewek? Habis tanyanya waktu itu di WA-nya posisi tanda tanya. Tanda tanya. Diajak ngopi. Ngajak kopi doang. Alah. Panggilannya Curhat. beda. Oke, curhat. tapi kita pengen tahu juga nih dari staf sus milenial nih apa sih arti nasionalisme bagi mereka? Oke. Tentunya setelah Pesan-pesan berikut ini segmen jadul berikut banget ini. sih. Oke. Yeay. Yeay. Balik-balik neng cerita dari selatan. Woi, translate please. Ini timur. Gimana ya? Aku nggak bisa Kak. Inyong kencot, inyong. Bisa Kak Billy. Baik, jadi tadi ada pertanyaan yang sempat dilemparkan Kak Billy sendiri bahwa tukang jamu pun dinyinyirin. Oh. Gimana sih? Apa maksudnya perasaan menghadapi netizen itu ya di tengah usia yang masih sangat muda kan pasti pressure-nya luar biasa. Saya pikir kita hidup di negara demokrasi ya, jadi orang bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat dan dalam itu salah satu training terbesar saya selama 7 bulan ini adalah bagaimana bisa tetap positive thinking untuk menghadapi semua bentuk ini ekspresi. Itu latihan menurut saya training yang sangat baik untuk saya nanti ke depannya bisa istilahnya kalau mau naik Ya. kelas kan harus kuat dulu di sini gitu. Lolos nggak nih ya? Nggak lolos sih. Awalnya saya reaktif banget. Awalnya 3 sebulan 2 bulan kayak aduh sakit hati banget tuh sampai aduh masuk ke kamar bikin lagu gitu kan. Ternyata dia Nanti- bucin juga. Bucin atau melankolis? Dia langsung Aku posting "Kenapa? lagunya kan." Mengapa dia Iya langsung kan gitaran aku nih, posting lagunya tambah Iya, nyinyir iya, lagi tambah orang-orang. nyinyir lagi dia. Malah dikasih bahan nyinyir. Oh iya. Jadi Kasih peluru itu. peluru. Why deh? Tapi ya udah lama-lama bulan keempat, 5, 6 aku udah biasa aja. Udah Kayak biasa aja. Sekarang Nggak baper lagi ya? Lagi belajar mau dibecandain. Oke, jadi kayak ada anger management atau ini ya, manajemen sendiri itu bahwa Benar, iya. oke. Tapi lu dinyinyirin netizen. Ini mohon maaf kayaknya tetangga kita lagi ningkatin bangunan atau gimana ya? Risik banget. kita mau nambah gedung. Sebentar, Waduh, sebentar. iya. Jarak Iya, iya. dari bunyi itu Iya, tuh iya, iya. cuman berapa menit dari Iya, bahannya iya, keluar. iya, iya. Lo curiga Kayaknya nggak kalau dia, dia iya. yang sebenarnya lagi kelas ya? Ternyata dia selain nasi kotak juga dia dahsyat. Iya, Oh, itu baiklah. senior kita loh. Tadi mau tanya apa, Ru? Kamu iya. mau menghina apa sih Iya, sama iya. aku? Enggak, aku nggak ngehina. Oke. Maksudnya kamu pernah nggak sih dinyinyirin netizen? Kamu kan pasti punya followers dong. Punya. Punya. Tapi Berapa followersmu? masalahnya nyinyir enggak, muji juga enggak, Ru. Oh gitu ya. Followerku itu pasif karena enggak peduli. Karena lu nggak punya ciri. Followersnya juga. 5, papa, Iya. mama, adik-adik. Tapi jujur, bener Itu juga pun sih, dipaksa sendiri. follow dong. Iya follower, itu dia ngambil HP-nya dia yang follow gitu. Mending followers hater. Oh iya. Tapi sebagai personal aku juga ngerasa milenial juga ya, Oh, ya iya, sedikit saya milenial. milenial ya. Itu memang Oke, mungkin oke. aku sendiri mungkin agak sedikit emosi lah, gregetan kan maksudnya. Aduh, aku kayaknya mau ngapa-ngapain kok diginiin kan, ya pasti kesel lah, pasti ada. Pasti ada perasaan itu kan. Bener. Pasti iya ada, tapi sudah dilatih jadi udah lebih baik kayak gitu. Menurut saya harus nyinyiran itu bentuk ekspresi ya, ekspresi. Jadi dari situ aku punya mentor, dia bilang gini,
you have to embrace both criticism and praises. Jadi sebagai orang tuh kita jangan cuma mau denger yang pujian doang. Kita harus denger yang itu biar kita imbang, biar kita tetap nginjak tanah gitu. Oke. Luar biasa ya. Ternyata sudah berlatih seperti Gini itu dong, gitu. kalau ngomong luar biasa. Iya, iya. Oh, iya. Ini tadi Jangan barusan lupa saya ya. latihan sepanjang jalan loh dari Oh, gitu? dari Iya, iya. di Buat mobil podcast tadi ini ya buat ini ya iya. buat ngomong Luar yang biasa, tadi kata-kata itu. kiasan itu ya, Kata-kata kiasan quotes-quotes. itu. Kemudian kita menuju ke nasionalisme nih Kak Billy, bahwa Yes. Kak Billy tadi bilang bahwa membawa semangat dari teman-teman dari Timur, Indonesia Timur. Nah, ketika sudah menduduki posisi dan menjabat sebagai staf khusus Presiden Milenial, semangat apa yang dibawa Kak Billy ketika apa dari Timur ini mau diapakan teman-teman di Timur ini? Ya. Jadi yang pertama saya kerjakan yaitu saya langsung bertemu dengan Menteri Pendidikan. Jadi saya minta pertama kali ditunjuk staf khusus, saya ngomong ke Bapak, Pak saya mau fokus ke sini. Terus Bapak ngasih restu, Bapak Presiden bukan Bapak saya. Oke. Gue langsung Bapak Presiden ya iya. Iya, oke. Ya, habis itu Bapak oke, langsung saya ketemu dengan Mas Menteri, Mas Nadiem, saya bilang Mas ini masukan dari saya untuk peningkatan literasi di Indonesia Timur yaitu ini dan ini. Kita brainstorming selama beberapa menit, langsung muncullah movement Baper, Bawa Perubahan. Bawa Perubahan itu sedang saya kerjain saat ini. Jadi sebenarnya yang perlu diingat, staf khusus nggak boleh bikin program. Oh gitu. Staf khusus hanya memberikan masukan ke Pak Presiden. Jadi Baper itu menjadi sebuah narasi yang kemudian saya sampaikan ke Bapak Presiden dan Pak Menteri. Nanti ya biar Pak Presiden dan Pak Menteri yang memang dalam level eksekusi. Seperti social campaign gitu atau? Jadi ini cara-caranya untuk meningkatkan akses literasi di Indonesia Timur, karena literasi angka buta huruf di Papua itu the highest, dan kalau di compare secara global itu the highest juga kayak gitu. Jadi ini aku ngasih step by step secara kebijakan, secara infrastruktur apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka iliterasinya. Kemudian ketika itu yang pertama, yang kedua, yang kedua saya mengkampanyekan gerakan entrepreneurship bersama teman-teman Papua Muda Inspiratif, sebuah startup yang didirikan oleh kami anak-anak muda Papua yang memang fokus untuk berkarya dan berwirausaha. Gitu. Nah, kami melakukan campaign dari kota ke kota untuk mendorong anak-anak Papua menjadi entrepreneurs, supaya ada role model yang lain buat mereka, bukan hanya Papua tapi juga Maluku. Ketika Kak Billy sendiri membawa semangat entrepreneurship, tapi Kak Billy sendiri berangkat dari sociopreneur. Bener. Ya. Nah, itu apa sih perbedaan dan kenapa memilih jalur sociopreneur bukan entrepreneur, padahal semangat yang dibawa entrepreneur? Iya. Soalnya gini, social entrepreneurship dengan entrepreneurship itu sama-sama make profit. Jadi bedainnya gini, kalau social movement pure itu legalitas organisasinya adalah yayasan non-profit, terdaftar di Kemenkumhamnya itu yayasan, nggak boleh punya profit. Social entrepreneurship dia harus PT atau CV, dia harus make profit dan dia juga bayar pajak. Jadi dia harus punya keuntungan dan dia bayar pajak. Nah, yang membedakan social entrepreneurship yang tadi dengan benar-benar entrepreneurship murni adalah social entrepreneurship harus punya dampak. Jadi kita berusaha tapi kita juga harus bikin dampak yang terukur. Nah, itu disebut dengan social entrepreneur. Nah, kenapa saya memilih menjadi social entrepreneurs? Karena saya pengen menciptakan dampak gitu. Saya keluar dari sektor swasta murni sebagai seorang insinyur di perusahaan migas milik negara asing. Ya, milik negara asing dengan semua fasilitas yang diberikan. Ya, demi kecintaan untuk Indonesia, demi kecintaan untuk berkontribusi, saya resign dalam usia yang cukup muda ketika saya berada dalam puncak karir menjadi social entrepreneur dengan harapan saya bisa ikut membangun bangsa kita gitu. Oh, salah. Ketawain sih bro. Abis ini gue dimutasi Ternyata nih. dia salah satu yang nyinyir di itu di sosial media ya. Abis ini gue dimutasi nih. Maksud gue ini. Sama inilah. Cerahkan kan, enlightening ya. Tapi ketika membawa semangat, tadi kan Kak Billy kan sempat menempuh pendidikan yang Sebentar, jahat banget. besok aku ganti Kak. Oh iya. gue tuh apa sih? Aku tuh sebelum mulai tuh aku ngafalin gitu. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini ketawa sih. Ternyata gue gagal. Kelihatan kan murahnya kita nanti. Beda emang ya pendidikannya. Iya. Ketika pendidikan tadi kan sempat di Oxford juga, kemudian Harvard, bahwa semangat dari teman-teman itu sempat menjadi salah satu pemuda pertama yang di Harvard yang dari Indonesia Timur. Dari Papua ya. Papua. Iya. Nah,
Itu gimana ketika pengen mengajak, gimana sih dulu kok semangatnya bisa sampai menggebu-gebu ke Harvard dan bisa sejauh itu. Ya, jadi karena saya tuh dari anak yang sangat miskin sekali, tidak mampu, sampai rumah itu aja nggak ada listrik. Untuk makan aja saya harus nyari duit sendiri. Serius? Iya. Jadi belajar aja itu pakai lampu minyak kayak gitu. Jadi itu menimbulkan dalam tanda petik rasa amarah karena kok untuk dapat pendidikan aja sesusah ini kayak gitu loh. Dan itu merepresentasikan jutaan anak Indonesia saat ini. Perlu kita catat bahwa most of millennials Indonesia itu cuman sampai SMP. Most kayak gitu. Pendidikannya ya cuma sampai SMP dan kalau ditambahkan mayoritasnya SMP dan SMA. Yang sampai ke perguruan tinggi itu kurang dari 30%. Artinya kalau orang bicara millennials berpikir oh millennials itu mereka yang perguruan tinggi, bahasa Inggrisnya bagus, bikin startup, bikin podcast, punya alat yang bisa tertawa sendiri, tepuk tangan sendiri ya kan dinyinyirin balas kan kamu. Ternyata dia netizen juga ya. Di balik itu semua. Ternyata itu saya sendiri yang bikin akun nyinyir diri sendiri gitu kan. Jadi kenyataannya itu sedikit aja. Jadi kemarahan saya itu positif, kemarahan positif ya adalah bahwa banyak anak Indonesia yang masih kayak begini banget itu. Mungkin jadi mentranslate itu menjadi sebuah semangat. Jadi pokoknya saya harus membuktikan bahwa dari anak-anak Indonesia yang dari latar belakang saya yang nggak mampu, yang dari daerah paling jauh pun bisa sampai ke kampus top dunia. Itu sebenarnya bukan hanya untuk pembuktian, tetapi untuk menginspirasi. Jadi saat ini puji Tuhan ketika saya sekolah di Oxford dan saya kembali berkeliling dari kampung ke kampung atau kota ke kota, bukan untuk dangdutan by the way. Kita nggak mikir ke situ sih Kak. Kita milih sendiri yang menyebut. Saya jadi nggak berani. Kayaknya besok-besok lu udah keluar dari sini. Kayaknya udah dia yang jadi hostnya. Dari dangdutan dari kampung ke kampung. Jadi dari kampung ke kampung saya ngomong, saya bilang bahwa anak kampung, anak dari daerah luar pun bisa sampai ke Oxford kuliahnya. Itu tuh mereka jadi nganggap saya omong kosong kayak gitu bahwa oh ya Kak Billy memang dia orang jelas dia bisa. Jadi kalau Kak Billy bisa, kami pun bisa gitu. Jadi memang mau menginspirasi aja. Tapi susah nggak sih untuk belajar di sana itu? Orang saya hampir drop out dari S1 saya. Jadi IPK-nya pasti harus tinggi banget kayaknya deh. Sangat luar tinggi, biasa. tinggi banget. Tinggi banget ya. 2 pas IP S1 saya. Berarti jangan menyerah, Put. Jadi masih ada kesempatan buat sobat Antara yang ngerasa IPK-nya masih nasakom itu nasib 1 koma itu. Jadi staf khusus presiden masih banyak peluang. Masih banyak. Dia bisa ya ternyata. Tapi justru aku yang ngerasa gagal berarti. IPK tinggi loh, tapi aku duduknya di sini bukan di situ. Nggak sempat sampai luar negeri. Baiklah, kemudian jadi staf khusus itu sebenarnya ngapain aja sih Kak Billy? Oke, untuk menjawab itu mungkin kita akan break dulu dan kita akan menuju ke segmen selanjutnya. Oke. Oke, Kak Billy. Ada pertanyaan publik nih sebenarnya bahwa staf khusus milenial gitu-gitu aja. Nah, sebenarnya tiap hari itu ngapain sih? Apakah ngantor? Apakah ya udah nyantai aja emang nggak bener nggak ada apa-apa gitu. Pertama, staf khusus itu sudah ada dari presiden-presiden sebelumnya gitu kan. Jadi itu suatu posisi yang formasi yang normal dari zaman presiden sebelum-sebelumnya juga semua presiden punya staf khusus. Staf khusus itu bukan eksekutor. Eksekutor itu jadi kalau ditanya staf khusus programnya apa itu udah pertanyaannya udah harus diperbaikin karena staf khusus tidak punya program. Yang punya program adalah kementerian dan lembaga yang report langsung ke presiden. Staf khusus adalah advisor, cuman memberikan input. Kapan Pak staf khusus memberikan input? Di saat Pak Presiden meminta. Oke. Jadi Pak Presiden bisa meminta kapan saja kita memberikan input untuk topik-topik yang memang beliau butuh yang sesuai dengan isu yang saya kuasain. Misalnya minggu lalu Pak Presiden meminta Mas Billy tolong buatin brief tentang isu Papua saat ini. Nah itu saya dan tim kami mengerjakan sampai subuh tuh karena kalau Bapak minta malam itu besoknya sudah harus kita deliver biar Bapak. Jadi memang tidak kenal waktu ya sebenarnya. Tidak kenal waktu. Jadi tapi itu memang dalam posisi standby nunggu Bapak meminta. Pertama itu ya, meminta mengerjakan sesuatu, meminta masukan. Yang kedua masukannya itu bisa juga nggak tertulis, dipanggil ke istana. Tolong Mas Billy datang akan diterima oleh Bapak jam sekian. Aku datang ke istana dengan baju resmi apa segala macam. Pertanyaannya Kak Billy, ketika pas Pak Presiden manggil ternyata Kak Billy berhalangan gimana?
Berani nggak? So far kalau saya belum bolos apalagi nitip absen. Oh, Belum oke. Belum pernah ini Belum absen pernah, ya. iya. Belum pernah By the way, saya- gue penasaran gitu ya kalau misalnya di geng-geng milenial tuh kan suka ada grup yang nggak ada atasannya ya gitu ya kalau di kantor-kantor. Kalau kita misalnya Iya, ya, kalau kita ya. grup WA Iya. tapi ada yang ada bosnya, Nggak ada ada yang bosnya, enggak. ada yang enggak Nah, ya. Kak Wah, Billy ketahuan. Dia buka sendiri di podcastnya. edit ya nanti. Pak Teguh. Itu kan biasanya ada, dan Kak Billy juga ada yang satu grup sama Ada presiden nggak sih atau kayak gitu Kalau satu grup di sama- stafsus? kalau kita yang grup stafsus sendiri ada. Ada grupnya sendiri, terus ada yang sama menteri itu ada satu WhatsApp grup sendiri, terus nggak tahu kalau sama Pak Presiden nggak ada. Nah, Oh, oke. Tapi ada pertanyaannya ya. adalah pernah gibah nggak? Sering. Jadi kayak siapa? Putri misal. Put. Mana nih gue dipanggil jam segini tapi gue mau hangout sama Nah. temen gue. Iya gitu. Gak ada itu presidennya. maksudnya Kita kayak- sama-sama darah milenial tuh ya. Ternyata Kayak sebenarnya ya misalnya, tetap ada yang darah dipanggil nggak gitu kan? Karena kadang-kadang Pak Presiden nggak manggil, kadang-kadang dia manggil satu-satu. Jadi kita tuh nggak tahu siapa yang lagi ngerjain apa karena memang kita kan oke. sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kita ketemunya cuma di WhatsApp grup itu. Kadang-kadang kayak gue dipanggil nih hari ini, ada yang dipanggil juga nggak gitu Terus kan? tiba-tiba ada yang baper, kok gue gak dipanggil ya? Iya gitu, gue Gimana ya, enggak gengs? kayak gitu. Nanti kabarin update ya lagi habis ngapain kayak gitu, atau gue mau ketemu sama Menseskap nih kayak gitu, ke Pak Mensesnek manggil atau apa gitu. Atau kayak aku kemarin Jumat lalu rapat one on one sama Bu Sri Mulyani Menkeu kan. Ya gitu, guys aku mau rapat sama Bu Sri Mulyani, Oke, mungkin tetap ada guys ya. Iya. Millennials. ada titipan agak kayak gitu kan tentang apa kayak gitu. Nah, namanya milenial, ada yang cinlok nggak? Mungkin Kok mungkin sih? Nggak Kita butuh kejelasan lah. nggak tahu nggak tahu. Aku nggak tahu. Tapi namanya Padahal tadi staff off the recordnya, ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu aku. ya namanya stafsus milenial kan pasti pacaran juga nggak sih? Nah. Karena kan nggak jauh ya umur-umurnya gitu ya. Pada pacaran juga nggak sih? Nggak tahu. Serius? Iya nggak tahu. Atau Benar. nggak pacaran atau nggak ada waktu buat pacaran? Pacaran, Nggak iya. tahu. Nggak tahu. Kayaknya iya. Dia takut coba. Oke, aku Tahu, tanya nggak Kak Billy tahu. deh, sempet nggak? Nggak tahu. Loh, dirinya sendiri. Kan nggak ada yang tahu ya. Nanti jutaan- besok kasih tombol di situ nggak tahu. Nggak Oke. tahu. Nggak tahu. Kita rekam dulu deh. Iya. Nggak, kadang kan kita mungkin staf sus milenial kan publik mengira mungkin yang hebat, dan padahal kan kita ngerasa ya staf milenial sama Tetap kok anak muda kegiatannya gitu tetap kan anak ya. muda. Iya. Tetap hangout bareng Tetap gitu. hangout gitu ya. Nggak rame-rame, belum pernah kayak kita hangout bareng-bareng rame-rame. Tapi kalau misalnya aku sama Putri Tanjung berapa kali hangout emang makan bareng sushi atau apa. Berarti kehidupan pribadi itu tetap normal ya, walaupun Iya, sudah stafsus milenial ya. Tetap. Tapi memang kalau dari kita sendiri kebanyakan memang kalau saya waktunya udah habis banget sebelum Covid. Itu saya dengan tim kita berkeliling dari Aceh sampai Papua. Itu pernah tuh kayak jaraknya tuh cuma 2-3 hari satu kota. Jadi memang kayaknya udah nggak sempat lagi. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Lalu datang Covid lebih banyak kerja dengan online, itu lebih nggak bisa ketemu lagi. Kasihan banget pacarnya ya. Buat perempuan-perempuan yang mau Loh, jadi pacar tapi- stafsus Kan milenial, gitu. dia harus tahu jamnya kayak gimana cuy. Oh iya bener juga ya. Iyalah, kapan dia nelfon gue gitu kan. Tapi barusan saya lagi nulis status Facebook yang lagi viral tuh tentang keindahan perempuan-perempuan Papua. Oh. Iya, itu tuh langsung di repost sama teman-teman cewek-cewek Papua gitu Cewek kan. ya, luar biasa. Mungkin ada salah satu diantaranya di situ gebetannya. Enggak, saya ditolak terus kayak gitu. Jadi saya curhat, ternyata di repost sama banyak anak. Serius. Cewek-cewek Papua, iya. Setelah Kak Billy jadi staf sus, ada nggak mantan yang ngontak lagi? Iyalah, pasti wah gila dia udah keren banget. Lah gue cewek gitu ya, Iya, pasti ya. Ih, mantan ada. gue tuh Ada. ada Iya, ya. ada. Terus gimana? Ada dulu. Apa? Ada kesempatan nggak dibuat balikan lagi? Enggak sih. Gak sih ya. Itu aku itu kayaknya pertanyaan pribadi ya dari Pribadi kamu. ya? Ketika Kita nanti kamu di belakang aja ya. Iya, iya. nggak, kadang kan kalau apa Kalau apa ya? Mohon maaf nanti rumah tangga rusak nih. bukan, kalau di media sosial itu kan banyak orang yang ketika udah sukses Iya. dan udah berusaha membuktikan diri, kadang kan kalau orang kan kadang mantannya mesti ngontak lagi kayak gitu. Tapi ternyata Kak Billy memang ada ya? Ada. Ya sama sebenarnya dia kan Tapi biasa anak aja muda ya, biasa. maksudnya enggak. Kan dia warga negara Indonesia. Saya harus inklusif terhadap semua warga negara. Luar Indonesia. biasa independen. Harus siap menghadapi masa lalu ininya. Harus siap menghadapi masa lalu, oke? Ada pertanyaan cepat nggak nih, Ru? Tapi satu lagi, aku Apa? sebenarnya penasaran nih, kan kita menjelang 17 Agustus nih, Betul. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita pengen tahu nih dari staf sus milenial,
Apa sih makna nasionalisme buat Kak Billy? Buat saya nasionalisme adalah rasa untuk berkontribusi. Dan berkontribusi itu nggak harus besar. Ada kontribusi yang kecil sekali, besar sekali nggak masalah, yang penting kita berkontribusi. Dari orang yang bikin startup dengan valuasi miliaran, triliunan bahkan, dan karyawan ribuan, menjadi seorang guru SD yang mengajar di SD yang cuma 30 anak di kampung yang jauh sekali di ujung barat Indonesia atau ujung timur Indonesia. Itu adalah sebuah bentuk kontribusi. Nasionalisme adalah kemampuan kita untuk berkontribusi kepada bangsa gitu, kepada negara karena kecintaan kita. Sebagai seseorang yang datang dari timur Indonesia nih Kak Billy, bagaimana sih Kak Billy melihat nasionalisme di timur Indonesia, terutama untuk milenial? Saya pikir rasa nasionalisme itu adalah harapan untuk kita ikut berkontribusi membangun negara ini. Karena terkadang kalau melihat Indonesia itu kita melihat Jakarta gitu kan, kita melihat yang keren-keren itu mereka yang ada di sana, mereka yang membangun Indonesia, mereka yang mengembangkan, mereka yang di-recognize oleh negara. Nah, narasi yang pengen kita bawa adalah bahwa hey, kami di sini juga ikut membangun Indonesia loh, kayak gitu. Jadi yuk sama-sama kita bangun Indonesia. Jadi biar mata juga kemudian tertuju memandang lagi juga ke daerah sana bahwa ada juga pahlawan-pahlawan muda yang ikut membangun negara ini. Dan itu banyak ya? Banyak sekali. Banyak banget loh. Sekali. Okay. Nah, itu yang aku mau bicara tentang reformasi perspektif tentang apa itu youth leaders. Kalau saat ini kita menjudge seorang leaders itu dari seberapa orang tahu dia, seberapa banyak followers Instagramnya dia, seberapa viral dan happeningnya dia, maka tidak akan pernah kita bisa menjangkau the real local heroes yang melakukan great things di daerah-daerah yang jauh sana, yang mungkin mereka nggak punya akun Instagram atau mereka nggak terkonek sama sekali dengan internet, nobody knows them. Tapi tanggung jawab kita sebagai pemerintah pusat untuk merecognize every single individual, termasuk mereka termasuk teman-teman kita yang ada di. Kalau pertanyaan pribadi saya, ketika Kak Billy nanti udah tidak menjadi staf khusus presiden, mau ngapain? Jual jamu. Dari tadi jamu terus loh Kak Billy ini. Gue bener tuh. Apakah terpikir menjadi politikus atau apa? Ya, ke depan. Belum. Iya, beneran? Jadi enggak. Saya akan mulai sekolah lagi untuk doktor dan saya pengen menjadi pengajar. Emang cita-cita saya guru. Meneruskan orang tua saya adalah seorang pengajar, pendidik. Jadi saya pengen ngajar. Ya. Karena emang pendidikan sangat penting untuk mengejar ketertinggalan kita dulu. Awal dari semuanya. Betul. Kemudian minat jadi presiden nggak? Presiden. Tapi kan bisa presiden apa aja ya? Presiden taksi, presiden. Ya kita kan berbicara mengenai cita-cita anak. Bagi saya, kalau memang Tuhan yang berkehendak, kenapa enggak gitu kan? Bisa jadi mungkin presiden, selama ini kan presidennya dari orang Jawa, mungkin tiba-tiba ada presiden orang Papua gitu kan. Mungkin sesuatu yang bisa menjadi hal yang baik buat negara ini. Kalau memang Tuhan yang berkehendak, ya kenapa enggak gitu. Nah, luar biasa. Kali ini dari benar. Timur Indonesia itu jawabannya kan bagus, mencetnya bagus. Jangan keluar ya surat mutasi ya. Ojo sampai Drew. Ada pertanyaan khusus nggak nih Drew? Gue pengen tahu nih ya, dia jawab apa. Cepet ya, Kak Billy ya. Diputusin pacar atau diputusin presiden jadi staf sus? Diputusin pacar sedih. Yang sedih apa yang mau? Yang saya mau? Yang mau. Oh, yang mau. Yang better mana? Diputusin presiden jadi staf sus. Serius? Kalau diputusin pacar sedihnya bisa sampai ternyata dia bucin banget cuy. Kalau aku di posisi itu, jawabanmu pasti udah ngerti. Tapi ini Iya. Pemikirannya loh. Itu jawaban yang kami inginkan sebenarnya. Iya, kami inginkan, tapi di luar ekspektasi kita ya. Wah, Iya. luar biasa. Kenapa milih itu? Karena ada pengalaman pribadi jangan. Enggak, karena Pak Presiden punya jutaan milenials Indonesia yang punya perspektif, bakat, talenta. Indonesia ini punya, aku ikut diskusi manajemen talenta nasional di KSP dan aku melihat astaga, talenta muda milenial Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu jumlahnya jutaan. Banyak orang lebih hebat dari saya. Tapi kalau si dia cuma satu di dunia ini. Si dia ini siapa ini ya? Oh salah ya. Kamu kasih jangkrik lagi, Drew. Luar biasa ternyata ya. Oke, Fud. Baik. Sepertinya kita sudah berada di ujung tanduk. Yes. Maksud saya di ujung waktu acara, bahwa
ternyata Aduh, nggak berasa nih ngobrol. sosok Kak Billy ini memang ya seperti kita ini, Iya, milenial sama, yang milenial suka bercanda, pada suka umumnya, santai, iya. punya cita-cita bahkan menjadi presiden. Iya. Presiden mana aja kan tadi boleh kan katanya. Iya. Jadi Presiden jamu juga nggak apa-apa kan. Iya. ternyata memang ya udah staf khusus milenial itu manusia biasa di Dan mana pemuda kita Indonesia pada umumnya. kita memiliki keinginan, memiliki ambisi, memiliki harapan, bahkan Cita-cita yang tinggi Nah, tentunya. ini pertanyaan terakhir kita, apa harapannya Kak Billy terhadap staf khusus milenial selanjutnya yang mungkin nanti yang disandang oleh orang lain? Untuk apa yang siapapun yang nanti ditunjuk untuk mengerjakan posisi yang penting, baik staf khusus ataupun apapun ya, wakil menteri, kepala lembaga, komisaris, kita aja amazed banget, komisaris ada Ada 6 yang orang milenial. yang adalah milenial semuanya. Buat semua milenials yang memegang posisi pemerintahan, yang pertama adalah don't take it for granted. Artinya adalah bahwa jangan menganggapnya sebagai sebuah kebetulan yang kemudian ya udahlah ya, aku juga nggak berharap aku kerjanya seini aja, tapi itu sebuah opportunity yang besar untuk kita berkontribusi sebisa mungkin, sebesar mungkin mumpung lagi ada di situ kayak gitu. Jadi saran saya adalah bekerja sekeras-kerasnya dan sebaik-baiknya untuk negara Indonesia, agar kalau kita memiliki presiden yang baik, kita menunjukkan bahwa milenial bisa berkontribusi, kita akan membuka jalan buat adik-adik kita yang lain untuk juga bisa mengisi posisi itu gitu. Baik, luar biasa. Terima Yeay. kasih Kak Billy. Kita belajar semangatnya bahwa Sobat Antara, Kak Billy dulu jualan kue, kemudian belajar pakai nggak ada listrik, Dengan keterbatasan. IPK juga 2, dan ternyata bisa duduk sebagai staf khusus milenial. Jadi harapan Luar dan biasa. kesempatan itu banyak. Iya. Jadi jangan pernah menyerah. Yang masih tidur, hei bangun, ojo rebahan ae. Jangan mimpi terus, Jangan tapi mimpi kita juga terus. harus gerak buat mengejar itu Betul. semua. Baik, terima kasih Kak Billy atas waktunya di Cerita dari Selatan dan meladeni Kita duo berdua kita ini ya. yang Jangan bosen ya, Iya. dan jangan kapok Iya, ya. sip. mungkin nanti bisa menjadi inspirasi untuk ada acara podcast Program di cerita istana. dari timur. Bukan iya, podcast di benar-benar. istana. Oh, kalian narasumbernya tapi. Aku nggak berani. boleh, tapi kita mungkin dari obrolan di luar nanti ya. Terima Oke. kasih waktunya Kak Billy dan teman-teman Sobat Antara di rumah. Tetap baca terus Antara News, tetap scroll berita baik dan sebarkan informasi baik. Dan juga jangan lupa tetap semangat dan memberi motivasi bagi orang lain. Tetap positif. Betul. Terima kasih Kak Billy dan juga sampai jumpa di episode selanjutnya dari saya Afud dan juga Drusela di hati. nantikan kisah motivasi lain di Cerita dari Selatan selanjutnya. Yeay. Kita dadah-dadah.